Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Sistem Informasi Kelas Ekstensi, akan menjelaskan tentang manajemen by objective. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya Maitri Ayu Handini sebagai moderator dan rekan-rekan saya Reni Fatima Zahra, Ahmad Setiawan, Alven Iwang Fernando, Andriansah Yusuf, Alimatu Sadiah, dan Galang Cahyo Wintoro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen by objective atau MBO. Proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota dalam setiap tindakan di organisasi. Bidang pokok dari tujuannya adalah posisi pasar, inovasi, produktivitas, sumber daya fisik, serta keuangan. MBO juga merupakan pendekatan sistematis yang terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil, sehingga hasil yang direncanakan tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Setiawan. Beberapa upaya untuk mencapai efektivitas dari program MBO. 1. Pendidikan dan pelatihan bagi manajer, keterkaitan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. 2. Pelaksanaan umpan balik secara efektif, didorong adanya peserta dari bawahan. 3. Pendidikan dan pelatihan bagi manajer, keterkaitan antara tujuan dan pribadi organisasi. 4. Pelaksanaan umpan balik secara efektif, didorong adanya peserta dari bawahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Kelebihan dan kekurangan MBO. Keunggulan dari manajemen berdasarkan MBO ini antara lain adalah meningkatkan komunikasi dan keakraban antara manajer dan bawahan. Strategi program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Rangkaian tujuan sebagai bagian proses MBO harus spesifik dan dapat diukur. Manajemen berdasarkan objektif ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan 1. Memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Membantu dalam proses perencanaan dengan menetapkan tujuan dan sasaran. 3. Memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. 4. Membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. 5. Membuat proses evaluasi agar lebih dapat disamakan melalui pemadatan pada pencapaian tujuan tertentu. Selain kelebihan, MBO juga memiliki kekurangan, yaitu kelemahannya yang melekat atau inheren mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Alven. Masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO berjalan sukses. Pertama, gaya dan dukungan manajemen. Kedua, risiko dan perubahan MBO. 3. Keterampilan antar pribadi. 4. Deskripsi jabatan. 5. Penetapan dan pengorganisasian tujuan. Dan yang terakhir, pengawasan metode pencapaian tujuan dan konflik antara kreativitas dari MBO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriansah Yusuf. Tujuan dan manfaat MBO. 1. Menciptakan sinergi di organisasi mulai dari lapisan paling bawah hingga top manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 2. Memperbesar tingkat validitas penilaian yang akan meminimalkan bias penilaian dan meningkatkan fairness atau rasa keadilan. 3. Mengontrol kinerja setiap SDA dan mengarahkan agar lebih efektif dan efisien. 4. Mengupayakan agar peran semua visi lebih terukur untuk mencapai target, sehingga perencanaan pengembangan SDM lebih akurat, detail, dan spesifik. 5. Meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap kendali perusahaan. 6. Memberi kejelasan jenjang karir dan kompetisi antar karyawan untuk menjadi yang terbaik. 7. Meningkatkan produktivitas pekerja serta kinerja organisasi dan daya saing perusahaan. 8. Meningkatkan profit margin. 9. Alat efektif untuk melakukan revolusi struktural, mental, dan budaya kerja karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alimatu Sadiah.
Contoh penerapan MBO di perusahaan. Contoh MBO didasari oleh karakteristik berupa SMART. SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and specific. Beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam contoh rancangan MBO dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan sasaran dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. 2. Secara umum, tujuan dan sasaran bagi tiap-tiap SDA dan departemen juga harus ditentukan. 3. Pelaksanaan kinerja karyawan dan pengembangannya. 4. Mengevaluasi setiap hasil kinerja karyawan dan prosesnya. 5. Memberikan feedback atau umpan balik. 6. Memberikan award atau penghargaan bagi departemen, visi ataupun dijelaskan oleh Galang. Langkah-langkah penerapan MBO. 1. Menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi. 2. Menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. 3. Memantau perkembangan pelaksanaan kinerja kerja karyawan. 4. Mengevaluasi kinerja. 5. Memberikan umpan balik atau feedback. Yang terakhir, memberikan pengarahan kepada karyawan atau departemen yang mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan manajemen by objektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.